Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel K-pop Film. Di video kali ini, Mimin membuat alur cerita donghua dari film yang berjudul Perfect World Part pertama. Animasi ini masih ongoing ya, jadi harap bersabar menunggu part-part selanjutnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula saat seorang pria bernama Shi Shiling yang sedang menggendong bayi bertempur melawan prajurit dari istana Wu. Dia dibantu oleh istrinya Chu Yining. Mereka bertarung demi melindungi bayinya yang ingin dikorbankan untuk kesejahteraan keluarganya. Kemudian terjadi pertempuran sengit antara suami istri dan si Rui dimulai. Cerita berpindah ke beberapa tahun kemudian. Terlihat sebuah desa yang dilindungi mantra dan tidak bisa ditembus binatang buas kuno. Desa itu bernama Desa Batu. Pada pagi hari, terlihat anak-anak dari desa itu sedang berlatih. Mereka diajarkan oleh sang kepala keluarga, Si Yunfeng. Mereka dilatih agar bisa bertahan di pegunungan Changman melawan binatang buas kuno. Yunfeng menguji coba ketangkasan Pihao, tapi dia dipukul jatuh. Saat Yunfeng menguji coba seorang anak yang bernama Shihao, dia berhasil menghindar dengan lincah. 明白吗？明白。大荒辽阔无边，不生万物出。 Di tempat lain, di kawasan Gunung Merapi, terlihat tim pemburu dari Desa Batu sedang mengincar badak api dua kepala. Mereka dipimpin sang kapten Ahu. Kemudian, perburuan dimulai. Saat mereka hampir berhasil menaklukkan sang badak, muncul elang skala biru mengambil hasil buruan mereka. Saat tim pemburu akan melawan sang elang, tiba-tiba Gunung Merapi meletus, yang membuat elang itu pergi, dan mereka mendapat hasil buruan mereka kembali. Hasil buruannya digunakan untuk persediaan makanan di desa, dan esensinya digunakan untuk obat anak-anak di desa. Kemudian, tim pemburu pulang bersama hasil buruannya yang disambut gembira oleh istri dan anak-anak mereka. Melihat kebersamaan mereka, Shihao sedih. Dia bertanya tentang keberadaan orang tuanya kepada Yunfeng. Yunfeng hanya menjawab orang tuanya pergi ke tempat yang sangat jauh, dan orang tuanya juga sangat menyayangi Shihao. Untuk menghibur Shihao, Yunfeng mengajaknya melihat hasil buruan. 看爹的肌肉啊！你看我，放下！我的阿爸阿妈快回来了吗？ Kemudian, terlihat warga desa yang dipimpin Yunfeng melakukan upacara pemujaan ke sebuah akar pohon yang dipercaya didiami roh Dewa Liu untuk memberkati Desa Batu. Setelah upacara, anak-anak di desa dimandikan di sebuah kolam mandi obat yang sudah diberikan obat langka dan esensi badak untuk membuat tulang mereka kuat. Kemudian, Yunfeng memberikan mantra ke dalam air, membuat anak-anak itu kepanasan dan keluar dari dalam air. Hanya Shihao yang bertahan dan muncul esensi badak. Yunfeng memintanya untuk menyerap esensi itu. Saat Shihao menyerapnya, tubuhnya diselimuti oleh kekuatan yang membuatnya bisa mengangkat bak mandi. Pada saat yang sama, batang pohon yang menjalar dari kediaman Dewa Liu bersinar. 心
必苍生。少奶，您可要说话算数啊！不能让他逃了。 Yun Feng kaget dengan kekuatan Shi Hao yang sebanding dengan anak binatang kuno. Kemudian, sebagai hadiah, Shi Hao diizinkan untuk meminum susu hewan sepuasnya. Shi Hao membagi susu yang dia dapat dengan Dewa Liu, dan dia bertanya tentang keberadaan orang tuanya kepada Dewa Liu. Dia menangis sedih mengenang kedua orang tuanya. Datanglah Xi Niu, adik Pi Hao, untuk menghiburnya. Kemudian, dari Xi Niu, Shi Hao tahu bahwa Pi Hao sedang pergi ke sarang elang skala biru untuk mengambil telurnya. Shi Hao meminta Xi Niu untuk memberitahu Yun Feng. Di sisi lain, Pi Hao dan anak-anak lain sudah sampai di sarang elang skala biru. 喝瘦奶了吗？好好好，纯肉身的力量，请看着。我最喜欢的瘦奶，可好喝了。那您知道他们在哪儿？去大鸟蛋蛋。 Shi Hao menyusul Pi Hao dan teman-temannya ke gurun hutan batu tempat sarang elang itu berada. Setelah Shi Hao sampai, dia meminta Pi Hao tidak mencuri telur elang. Tapi Pi Hao tetap bersikeras mengambil telur itu, dan mereka segera turun menggunakan tali dari sarang itu. Di saat bersamaan, elang itu sudah kembali bersama hasil buruannya. Melihat bahwa telurnya sudah diambil, elang itu menjatuhkan babi yang diburunya kepada anak-anak itu, dan menggunakan kekuatannya untuk memutuskan tali yang membuat mereka semua jatuh. 兔长大了，快逃啊！来都来了，还不傻？大家快下去！ Kemudian, mereka dikejar oleh elang itu. Shi Hao meminta telur itu untuk mengalihkan perhatian elang. 快跑啊！快朝池里跑！好不好？你再快！大家小心！ Shi Hao terus dikejar elang itu, kemudian dia menaiki punggung elang itu. Saat teman-temannya mencoba membantu dengan melempar elang itu dengan batu, justru mereka diserang balik. Shi Hao menggunakan babi menyerang elang itu dan mereka lari ke arah gurun keagungan. Di desa batu, Yun Feng memberitahu yang lainnya bahwa anak-anak dalam bahaya. Kemudian mereka menyusul anak-anak. Shi Hao dan yang lainnya melihat gua dan mereka memasukinya. Karena pintu gua kecil, elang itu tidak bisa masuk dan menyerang dari luar, membuat Shi Hao terlempar jatuh dan tidak sengaja mengaktifkan mantra pelindung gua. Sang elang menggunakan kekuatannya untuk menyerang pelindung itu, yang membuat pelindung perlahan-lahan menghilang. Pada saat yang sama, Yun Feng dan tim pemburu datang. Tim pemburu mulai menyerang elang itu. Yun Feng memandu anak-anak untuk kabur dan sang elang terus mengejar mereka. Saat sampai di gerbang masuk desa batu, elang itu menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan batu. Yun Feng membuat mantra untuk melindungi anak-anak, tapi batu kecil jatuh mengenai telur itu, membuatnya retak. 华山，你们拖住青灵鹰，大华山拖住他，我们立刻回村。 Saat elang itu memaksa masuk mengejar mereka, kekuatan Dewa Pelindung Liu yang melindungi desa itu
membuatnya terlempar. Kemudian, mereka terkejut saat telur elang itu menetas. Tapi, bayi elang itu meninggal. Semuanya merasa sedih dan Pihau merasa sangat bersalah. Insting seorang ibu merasakan bayinya sekarat. Elang itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menembus pelindung dan berhasil masuk. Sang elang sangat sedih. Kemudian Dewa Liu mengerahkan kekuatannya dan menghidupkan bayi elang. Dan Yunfeng mengatakan bayi elang mendapat berkah karena Dewa Liu tidak hanya menyelamatkannya, tapi dia juga bisa beregenerasi dan membangkitkan warisan burung iblis dalam garis darahnya. Cerita berpindah di makam sakral di kedalaman hutan belantara. Terlihat binatang singa kuno terluka, kemudian jatuh pingsan. Keesokan harinya, terlihat si Hao sedang bermain dengan bayi elang. Dia merasa senang karena bayi elang akan tinggal bersama mereka di desa, dan dia memberi nama elang itu Siyun. Kemudian, dia melihat bola di dada Siyun bersinar. Yunfeng mengatakan itu merupakan spirit rune binatang. Jika dia mempelajarinya, dia akan menguasai teknik rahasia binatang. 意外出现返祖线。我给你取个名字吧，就叫你什么呀？这些纹路还会动。 Kemudian, terlihat si Hao hari demi hari dengan rajin berlatih, hingga pada akhirnya dia berhasil menguasai teknik elang skala biru. 哎，好！是吧？其实我也刚找到钥匙。 Pada suatu hari, Yunfeng mengutus tim pemburu untuk mengambil tubuh binatang singa kuno yang sudah mati di makam sakral hutan belantara. Dia juga mengingatkan tim pemburu agar berhati-hati karena binatang buas lain juga mengincar tubuh singa kuno. Diam-diam si Hao mengikuti mereka. Saat ketahuan, si Hao disuruh kembali, tapi dia bersikeras untuk ikut membantu. Pada akhirnya, dia diizinkan untuk tetap bersama mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, ada orang yang diam-diam mengikuti mereka. 灵狐，这次行动大荒深处的有人。宝叔，我已经学会清理阴宝术了，您就让我来看这小不点儿吧。好。 Saat sudah memasuki makam, si Hao diam-diam menghilang dan mengerjai paman-pamannya menggunakan jasad binatang buas kuno. Si Hao kemudian ditegur untuk tidak berkeliaran. 没战斗。二叔们，我在这儿呢。 Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan binatang buas kuno yang berpura-pura mati. Kemudian binatang itu mengejar mereka. Saat sampai di jembatan kayu, si Hao menyuruh tim pemburu menyeberang. Sedangkan dia menyerang binatang itu menggunakan teknik elang skala biru. Pertempuran itu membuat jembatan hancur. Si Hao dan binatang itu jatuh ke jurang, tapi si Hao berhasil memanjat naik. Dia meminta tim pemburu untuk memanggil elang skala biru. Saat melihat binatang buas itu terbang naik dari dalam jurang, si Hao memutuskan untuk bersembunyi. 别傻了！ 二叔们，去找青灵鹰大婶儿，她停！
Kemudian, dia melihat tubuh binatang singa kuno, dan di sekitar tubuh itu ada binatang buas yang bertarung untuk memiliki tubuh sang singa. Tidak ketinggalan, muncul iblis gorila yang merupakan musuh bebuyutan singa kuno dan iblis benteng tanduk api. Kemudian, mereka berdua bertarung dengan sengit. Akhirnya, elang skala biru sampai dan dia mengangkat si Hao terbang dari tempat pertempuran itu. Tanpa diduga, binatang singa kuno bangun dan menggunakan mantranya untuk membuat pelindung, sehingga binatang buas yang berada di dalam pelindungnya tidak dapat keluar. Saat melihat hal itu, elang skala biru mencoba untuk terbang keluar, tapi justru terlempar jatuh dan membuat sayapnya terluka. Di sisi lain, singa kuno menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengalahkan iblis gorila dan iblis benteng tanduk api, sebelum akhirnya singa kuno benar-benar mati. Kemudian, terlihat elang skala biru terbang membawa singa kuno dan si Hao yang merasa senang mendapat tubuh singa itu. Tapi kemudian, tiba-tiba sang elang jatuh ke arah reruntuhan gua warisan di hutan Huyang. Si Hao menyadari elang skala biru terkena racun singa kuno. Dia berencana kembali ke desa untuk meminta bantuan. Tapi, tiba-tiba terlihat orang memanah sayap elang skala biru. Gimana? Seru kan teman-teman ceritanya? Ini adalah part pertama dari film Perfect World yang ingin rangkum. Nantikan part selanjutnya ya. Apabila ada saran, kritik, dan ingin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.